Pak Ade. Teman-teman bisa nggak Anda bayangkan seorang Agung Gumelar yang biasanya serius, apalagi ketika memimpin Kongres PSSI, bagaimana begitu ya? Kalau Anda mendengar cerita dalam perjalanan dari luar ke sini, saya menemukan sesuatu yang berbeda. Dari Pak Agung dan Pak Ade. Ini ceritanya soal Land Rover, katanya Pak Agung ini suka bawa kendaraan milik ayahnya untuk diomprengin. Dan yang ini adalah kernetnya. Bisa nggak dibayangkan? Nakalnya gitu ya. Dalam rangka apa sih sebetulnya? Dalam rangka cardu. Cari duit. Ya tapi dia nyuruh doang, dia mah perintah doang. Saya ditukerin sama kol sekali mah gitu kan. Maksudnya ditukerin sama kol gimana ceritanya? Ada yang mau ngangkut kol nih dari Lembang gitu kan. Mungkin itu kol itu lebih berharga karena bayar kan. Jadi katanya dia lu di sini aja nunggu gitu, kol aja yang turun ke Bandung mah gitu, coba ditinggalin. Terus kolnya udah nih hadiah buat kamu gitu. Cuma dikasih buat makan ketan masih ingat saya. Itu usia berapa Pak Agung? SMA ya? SMA. Udah SMA. SMA ya. Berapa lama bermain dengan Land Rover dengan Pak Ade sebagai kernetnya itu? Ade, kamu jadi kenaik berapa lama? Ya berapa rate lah. Kalau ngomong soal Agung Gumelar yang sekarang begitu serius ngurusin PSSI, kemudian pernah menjadi menteri. Apakah pada waktu kecil Pak Ade, Anda sudah melihat seorang Agung Gumelar punya hal-hal yang patut diseriusi seperti ini? Kalau secara pribadi, kan dia tuh kecil badannya, terus terang aja kecil gitu Dia kan. gede ya? Saya gede, dia kecil dia mah gitu. Sekarang kebalik gitu maksudnya? Sekarang dia gede. Jadi, tapi dari dulu dia tuh mimpin terus. Waduh. Nah, bener, kemah mimpin, segala mimpin ya, atau apa waktu ke Pangandaran mimpin gitu kan. Jadi saya menganggap memang dia sih suka tantangan dan memang he's born to be a leader. Oh, thank you. Bener, kalau buat saya sih itu ya. Karena contohnya, dia ceritanya berkelahi nih sama sekolah tetangga. Kalah dia, bengep-bengep. Besoknya diajak berkelahi lagi. Ngajak berkelahi lagi? Kalah lagi dia, bengep-bengep lagi. Besoknya diajak berkelahi lagi, musuhnya datang ke kita. Dek, gue bingung nih si Agung mau ngajak berkelahi terus. Udah aja dah gue yang kalah. Coba. Dia nih. Jadi ya. Kok bisa Pak Ade dan teman-teman mau dipimpin oleh seorang anak yang dijuluki potlot? Iya, pensil. Iya, tukang main bal, dia disebutnya potlot dia. Karena memang kecil. Nah, itu dia, saya juga nggak ngerti kenapa gua nurut sama dia. Pak Agung, Iya. Anda sejak kecil sudah suka main bola? Ya, memang saya dari kecil main bola. Pernah di SD ya, kalau ke sekolah itu cuma bawa bola aja, buku satu aja gitu loh. Jadi bawa bola, saking keranjingannya bola. Dan di kelas itu pikiran udah ke lapangan bola. Bola terus, sambil ngajak beliau nggak? Kalau beliau bukan. Saya Judo. nggak kayak yang barengnya si kita, pingpong sama basket sama dia. Jadi semua urusan olahraga ya, Olahraga. judo, pingpong. Oh gitu. Judo. Kenapa tidak jadi olahragawan sekalian? Ya memang jadi olahragawan waktu itu. Saat itu. Ya, tapi kelas. Tarkam. Saya pernah dengar. Ini mohon konfirmasi bahwa Pak Agung saking senangnya main bola sampai rapor juga nggak terlalu bagus kalau dibanding olahraga. Bukan nggak terlalu bagus. Jadi suatu Olahraga yang paling ini saya bagus cerita lah. lagi ya. Jadi suatu hari saya pulang main bola, pulang ke rumah, almarhum bapak saya waktu itu ayah ya, lagi baca koran gitu kan. Begitu lihat saya pulang masuk ke rumah, dia panggil saya, Gumelar. Waduh, kalau bapak saya sudah manggil nama panjang saya, Gumelar, itu udah malapetaka. Nah, kalau manggilnya Agung, itu nggak apa-apa. Masih baik. Waduh, saya pikir ada apa? Saya datang. Begitu datang, ya itu teh di atas meja itu, saya pikir mau diminum toh, diambilnya teh, disiram ke muka saya. Gitu, saya kaget. Lantas dibantingnya itu buku kan. Coba lihat raportmu, pas dibanting gitu kan. Saya pelan-pelan ambil itu buku, saya buka pelan-pelan. Dalam hati saya, oh pantas marah.
merah semua. Merah semua kecuali pendidikan jasmani, olahraga. Olahraga saya 8. Yang lain merah. Itulah yang terjadi. Makanya saya jadi ketua umum KONI. Ketua umum PSSI waktu itu juga. Itulah yang terjadi ya. Saya juga pernah dengar, karena beliau saking keranjingannya sama Persib, pokoknya Persib kemana aja diikutin begitu. Betul. Sampai ke Jakarta, Betul. sampai kehabisan uang. Betul sekali. Ceritanya gimana ceritanya? Ya itulah. Kalau sekarang kan bobotoh tuh namanya kan. Boboto. Apa sih istilahnya Viking ya? Viking atau Viking. Nah, dulu saya juga sama bobotoh Persib. Jadi kalau Persib main di mana saja saya mesti nonton. Sampai nggak punya duit, kehabisan duit di Jakarta? Iya betul. Pernah gitu? Pernah kehabisan Gimana duit. ceritanya coba? Tapi kebetulan, ketemu bapak saya. Itu kan rame Senayan itu. Itulah nggak tahu. Kalau tiba-tiba ketemu sama bapak saya. Kalau tidak salah itu pas lagi ujian padahal ditinggal. Betul, lagi ujian. Gitu. Ujian ditinggal cuma untuk bola. Ya. Tapi untungnya jadi gini ya. Waktu saat itu beliau tidak marah, orang tua almarhum. Ya marah dong, marah. Tapi ya marahnya orang tua, ya marah sayang kan. Ini masih berhubungan dengan Pak Ade. Tadi beliau sempat ngasih sebelumnya ke saya. Nah, ini ada foto yang saya tidak tahu isinya apa. Mari kita lihat. Oh iya. Anda juga boleh lihat di sini. Boleh cerita, Pak Ade ini apa foto ini maknanya ini? Itu ke Bali bertiga tuh, almarhum. Yang tengah sudah almarhum, itu namanya Maman, almarhum. Ke Bali kita tidak pakai karcis. Jadi tidak pakai karcis. Naik apa? Kereta? Kereta. Terus diturunin kan di salah satu stasiun tuh, stasiun apa tuh turunin. Kita nggak janjian, tapi semua ransel tuh tetap di punggung gitu kan. Diem aja di kantor polisinya tuh, di pos polisi. Polisinya jaga di sini. Ini kereta mulai jalan, tiba-tiba kita bertiga langsung lari. Lompat lagi, naik polisinya lagi. cuman hoi. Dari jauh. Ini tuh, jadi saya juga nggak ngerti juga ya, kita nggak pakai karcis sampai Surabaya kan. Ini nih. Ya ampun. Ini saya ke bawah dia nih. Kalau Pak Ade bilang Pak Agum yang bikin gini ya. Pak Agum, ketika Anda sudah lulus, Anda tidak langsung jadi tentara kan? Lulus SMA? Enggak. Saya kuliah dulu di kedokteran. Kedokteran? Karena dulu namanya orang tua zaman baheula itu nggak mau ya maunya tuh anak tuh kalau nggak jadi dokter ya jadi insinyur. Ya, terus saya pengen jadi tentara, jangan, nggak boleh, nanti cepat mati, takut cepat mati gitu kan. Nah itulah tahun pertama saya kuliah. Tapi kan jiwa saya tidak di situ. Jiwa saya memang ingin jadi tentara karena kita hobinya camping dulu. Setiap Sabtu atau Jumat itu kita udah camping. Tapi camping kan nggak ada hubungannya dengan tentara. Enggak. Camping waktu itu kan di gunung-gunung sekitar Jawa Barat itu, Bandung itu. Waktu itu masih zaman DITI. Oh iya. Jadi masih banyak tentara yang patroli. Nah kita sering bertemu mereka, ngobrol sama mereka, minum, makan sama mereka. Jatuh hati sama mereka, gitu sama tentara. Kemudian setelah itu baru Anda berpikir masuk ke tentara? Baru tahun berikutnya, baru saya daftar jadi akademi militer tanpa sepengetahuan orang tua. Jadi begitu keputusan diterima ya, untuk berangkat ke Magelang, baru malam harinya saya lapor. Orang tua bagaimana? Kaget, tapi ya sudah tidak bisa apa-apa. Makanya besok paginya, Sir. Wah, ini Pak Sartomo adalah teman saat Akademi Militer di Magelang. Ini surprise apa lagi nih? Silakan duduk. Ini Ini Pak Sartomo. Iya. Pak Sartomo, terima kasih sudah di sini. Apa yang Anda ingat dari seorang Agum Gumelar? Banyak kenal. Saya kenal Pak Agum masuk Taruna. Amel. Dulu musuh saya ini. Ya ampun, Jawa Barat. musuh. Jawa Barat, saya Jawa Timur. Begitu main bola, kuliah dia. Wah ini calon ini. Cocok nih. Tapi dia nyerang, saya nyerang, nggak ketemu ini. Satu saat sama-sama masuk Taruna. Di situ jadi saudara saya. Oke. Ada banyak kejutan, ada banyak hal luar biasa yang akan kita bicarakan di 1 jam lebih dekat bersama dengan Agum Gumelar dan teman-temannya. Sesaat lagi.